Halo semua teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Hanif, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura. Video ini, video pembelajaran dan pemahaman materi ini yang akan saya paparkan merupakan bagian dari upaya pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Internasional 2023-2024 yang diampu oleh Ibu Dr. Evi Purwanti LLM. Saya akan menjelaskan tentang hukum internasional, aspek-aspek di dalamnya, dan terkhusus fokus pembahasannya akan membahas tentang teori pengakuan suatu negara dalam hukum internasional. Baik, kita mulai. Apa sih hukum internasional itu? Definisi hukum internasional sederhananya adalah hukum yang dibentuk untuk mengatur entitas dengan skala internasional. Hukum internasional adalah sederhananya hukum yang dibentuk untuk mengatur entitas dengan skala internasional. Hukum internasional terdiri dari dua hukum yang umum dikenal dengan hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Yang mana hukum perdata internasional atau hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara suatu negara dengan warga negara lain. Sederhananya seperti itu. Kemudian hukum internasional publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara. Kemudian pertanyaan yang akan muncul adalah dari mana asal tonggak sejarah hukum internasional. Hukum internasional menurut historis pertama kali dilakukan pada tahun 1648, di mana pada saat itu tercetus perjanjian yang dikenal dengan Westphalia Treaty atau perjanjian Westphalia. Perjanjian Westphalia ini menjadi awal mula terciptanya hukum internasional, di mana disepakatinya sebuah hukum untuk menghentikan perang 30 tahun di Eropa. Perang ini merupakan perang antara negara-negara penganut agama Katolik dan negara-negara penganut agama Protestan. Karena dirasa bahwa perang ini tidak kunjung usai, maka dibentuklah perjanjian tersebut di Provinsi Westphalia yang mana sekarang menjadi wilayah kekuasaan dari Jerman. Kemudian kita beralih pada subjek-subjek hukum internasional. Setidaknya ada 7 subjek hukum internasional. Yang pertama sudah pasti negara, yang kedua adalah individu, Tahta Suci Vatikan, organisasi internasional seperti PBB dan IMF serta yang lain-lainnya, kemudian Palang Merah Internasional, kelompok pemberontak, dan multinational corporation. 7 subjek tersebut adalah subjek yang diatur dalam hukum internasional. Kita perlu tahu dari mana sumber hukum internasional itu ada. Sumber hukum internasional itu bisa diambil dari mungkin bahasa hukum yang sering terdengar adalah Pacta Sunt Servanda, di mana suatu kebiasaan yang telah dinormalisasi dan disepakati maka legal secara hukum. Pacta Sunt Servanda dalam konteks hukum internasional menggarisbawahi bahwa pentingnya negara-negara yang telah menandatangani kesepakatan untuk mematuhi apa yang telah mereka tandatangani, mematuhi perjanjian internasional tersebut. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas dan ketertiban dalam hubungan internasional. Contohnya adalah banyak perjanjian-perjanjian internasional seperti Konvensi Pengungsi 1951 yang mana di situ mengatur tiap-tiap negara yang menandatangani konvensi tersebut untuk menampung para pengungsi atau pencari suaka yang datang ke negara mereka. Hukumnya adalah wajib. Maka ketika sebuah negara melanggar perjanjian tersebut, mereka bisa saja mendapat hukum dari internasional. Banyak sekali konvensi-konvensi atau perjanjian, traktat dan sebagainya yang dilakukan untuk merumuskan sebuah hukum. Konvensi Jenewa, Westphalia, dan lain-lain.
Baik, sekarang kita masuk kepada inti pembahasan dari video ini secara keseluruhan, yaitu tentang teori pengakuan negara dalam hukum internasional. Apa sih teori pengakuan itu? Teori pengakuan negara adalah sebuah teori yang diyakini dan dipercayai mengacu pada konsep pengakuan suatu negara, negara baru khususnya, oleh negara lain sebagai subjek hukum internasional. Dalam teori pengakuan ini terdapat dua teori yang terkenal, yaitu teori konstitutif dan teori deklaratif. Teori konstitutif menjelaskan, berpendapat bahwa suatu negara akan diakui sebagai subjek hukum internasional ketika mendapat pengakuan dari negara-negara lain. Untuk pembentukan sebuah negara, kita sudah belajar sejak di pendidikan dasar, tinggi hingga atas, bahwa ada 4 aspek berdirinya sebuah negara, ya. Ini adanya wilayah, adanya pemerintahan, adanya pengakuan dari negara lain, dan penduduk atau rakyat. Itu tadi dari teori konstitutif. Mereka meyakini bahwa suatu negara akan resmi menjadi negara ketika mendapat pengakuan dari negara lain. Namun teori ini dibantahkan oleh teori deklaratif yang berpendapat bahwa pengakuan hanya bentuk penerimaan suatu negara saja atau formalitas saja untuk menjalin hubungan internasional. Menurut teori ini, suatu negara telah memiliki status kenegaraan sebelum diterima oleh negara lain, dan pengukuhan status tersebut dalam masyarakat internasional. Bentuk-bentuk pengakuan ada lagi, yakni ada pengakuan de jure dan de facto. Pengakuan de jure merupakan pengakuan berdasarkan pertimbangan bahwa negara yang mengakui organisasi kekuasaan diakui telah memenuhi persyaratan hukum untuk ikut serta dalam hubungan internasional. Pengakuan de facto merupakan pengakuan yang diberikan tanpa syarat, biasanya untuk melindungi kepentingan negara. Pengakuan de facto dapat dihentikan jika keadaan organisasi kekuasaan yang berikan pengakuan itu berubah. Kemudian syarat-syarat pembentukan negara baru yang tadi, selain 4 aspek yang kita pelajari sejak pendidikan dasar tadi, ada yang namanya kemampuan dalam melakukan hubungan terhadap negara lain. Ini menjadi aspek penting dalam berdirinya sebuah negara, karena seperti manusia yang mana adalah makhluk sosial, begitupun negara. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang mampu memenuhi kebutuhan negaranya, rakyatnya, berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Mereka tetap butuh negara-negara lain. Ya, begitulah akhir dari penjelasan video sebagai upaya pemenuhan tugas ujian akhir semester Hukum Internasional tahun ajaran 2023-2024. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga Anda mendapatkan info-info tambahan atau info-info baru mungkin dari video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat selalu.